Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Tri Yasmin, saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang isi novel Dunia Sophie. Dunia Sophie atau Sophie World adalah novel karya John Steingartner, seorang penulis asal Norwegia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 dan menjadi salah satu novel filsafat paling terkenal di dunia. Berbeda dengan novel biasa, Dunia Sophie menggabungkan cerita fiksi dengan sejarah perkembangan filsafat barat sehingga pembaca dapat belajar filsafat melalui sebuah alur cerita yang menarik. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sophie Amundsen, seorang gadis berusia 14 tahun yang hidup sederhana bersama ibunya. Kehidupan Sophie berubah ketika ia menerima surat misterius tanpa nama pengirim. Surat itu hanya berisi dua pertanyaan sederhana, yaitu siapakah kamu dan dari manakah asal dunia. Pertanyaan tersebut membuat Sophie mulai berpikir tentang dirinya, kehidupan dan alam semesta. Sejak saat itu, perjalanan intelektual Sophie dimulai. Pada awal cerita, Sophie menerima beberapa surat misterius yang mengajaknya mempelajari filsafat. Surat-surat tersebut berasal dari seorang guru filsafat bernama Alberto Knox. Melalui surat dan pertemuan langsung, Alberto membimbing Sophie memahami sejarah filsafat dari masa ke masa. Pelajaran pertama dimulai dari filsafat Yunani kuno. Sophie dikenalkan pada para filsuf alam seperti Thales, Anaximandros, dan Herakleitos yang mencoba menjelaskan asal-usul alam semesta menggunakan akal, bukan lagi melalui mitos. Mereka percaya bahwa alam memiliki hukum-hukum tertentu yang dapat dipahami manusia melalui pengamatan dan pemikiran. Selanjutnya, Sophie mempelajari Socrates, seorang filsuf yang terkenal dengan metode bertanya untuk menemukan kebenaran. Socrates mengajarkan bahwa seorang harus mengenal dirinya sendiri dan tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa berpikir. Setelah Socrates, Sophie mempelajari pemikiran Plato, murid Socrates. Plato menjelaskan bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Menurut Plato, pengetahuan sejati berasal dari akal, bukan hanya dari pengalaman indera. Kemudian Alberto memperkenalkan Aristoteles, murid Plato. Berbeda dengan gurunya, Aristoteles percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan terhadap dunia nyata. Ia banyak memberikan sumbangan dalam berbagai bidang ilmu seperti logika, biologi, etika, dan politik. Perjalanan Sophie berlanjut ke filsafat abad pertengahan. Ia belajar tentang pemikiran Santo Agustinus dan Thomas Aquinas yang berusaha menyelaraskan ajaran agama dengan filsafat Yunani. Pada masa ini, filsafat berkembang bersama ajaran agama Kristen. Selanjutnya, Sophie mempelajari masa Renaissance, yaitu zaman ketika manusia mulai menemukan akal dan ilmu pengetahuan sebagai dasar tujuan. Muncul berbagai pertemuan baru yang mengubah cara pandang manusia terhadap alam semesta. Pada zaman modern, Sophie mempelajari pemikiran yang terkenal dengan ungkapannya logito ergo suku, atau aku berpikir maka aku ada. Menurut Descartes, keraguan justru menjadi jalan untuk menemukan kepastian. Kemudian Sophie mengenal Baruch Spinoza, Jacques Locke, David Hume, dan Gertrude Berkeley. Mereka membahas asal-usul pengetahuan manusia, apakah berasal dari akal atau dari pengalaman. Perdebatan antara Renaissance dan empirisme menjadi salah satu pembahasan penting dalam sejarah filsafat. Pelajaran berikutnya membahas Immanuel Kant yang berusaha menggabungkan pemikiran Renaissance dan empirisme. Kant menjelaskan bahwa manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang diproses oleh struktur akal. Sophie juga mempelajari pemikiran Hegel yang menjelaskan perkembangan sejarah melalui proses
dialektika, serta Soren Kierkegaard yang menekankan pentingnya pilihan dan tanggung jawab pribadi dalam kehidupan. Selanjutnya, Alberto mengenalkan Sophie kepada Karl Marx yang melihat sejarah sebagai perjuangan kelas sosial dan mengkritik sistem kapitalisme. Setelah itu dibahas teori evolusi Charles Darwin yang menjelaskan perkembangan makhluk hidup melalui seleksi alam. Sophie juga belajar tentang Sigmund Freud yang memperkenalkan teori alam bawah sadar yang menjelaskan bahwa hanyalah manusia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan yang tidak selalu disadari. Pada bagian akhir sejarah filsafat, Sophie mempelajari Jean-Paul Sartre serta tokoh eksistensialisme yang menekankan bahwa manusia bebas menentukan pilihan hidupnya dan tanggung jawab atas semua keputusan yang diambil. Selain mempelajari sejarah filsafat, Sophie mulai mengalami berbagai kejadian aneh. Ia menemukan bahwa kehidupan ternyata berkaitan dengan seorang gadis bernama Hilde Moller Knack. Ayah Hilde Moller, Albert Knack, menulis sebuah buku untuk hadiah ulang tahun putrinya, dan ternyata Sophie serta Alberto hanyalah tokoh dalam buku tersebut. Kesadaran bahwa mereka hanyalah tokoh cerita yang membuat Sophie dan Alberto berusaha melawan takdir yang telah ditentukan oleh penulis. Mereka mencoba memperoleh kebebasan dari dunia fiksi. Bagian ini menjadi salah satu bagian paling menarik karena mengajak pembaca berpikir tentang hakikat kenyataan, kebebasan, dan keberadaan manusia. Di akhir cerita, Sophie dan Alberto berhasil keluar dari kendali sang penulis dan memasuki dunia yang berbeda. Meskipun mereka tidak lagi dapat dilihat oleh manusia biasa, mereka tetap hidup sebagai simbol bahwa pemikiran dan filsafat tidak pernah berhenti berkembang. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel: 1. Pentingnya rasa ingin tahu sebagai awal dari ilmu pengetahuan. Yang kedua, berani bertanya dan berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat dan cara berpikir. Yang keempat, menggunakan akal sehat dalam memahami kehidupan. Yang kelima, menyadari bahwa manusia selalu mencari makna hidup dan kebenaran. Kesimpulan, secara keseluruhan Dunia Sophie merupakan novel yang memperkenalkan sejarah filsafat barat melalui cerita yang menarik dan mudah dipahami. Perjalanan Sophie bersama Alberto Knox mengajarkan bahwa filsafat bukan sekedar kumpulan teori, tetapi merupakan cara manusia memahami dirinya sendiri, masyarakat, alam semesta, dan makna kehidupan. Novel ini juga mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, mempertanyakan segala sesuatu, dan mencari kebenaran. Oleh karena itu, Dunia Sophie tidak hanya menjadi bacaan yang menghibur, tetapi juga menjadi sarana belajar filsafat yang sangat bermanfaat bagi pelajaran maupun mahasiswa. Sekian dan terima kasih.